Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an tibyanan likulli syai'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat hamalatul Qur'an, di mana saja pun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang ilmu tajwid. Salah satu materi ataupun pembahasan dalam ilmu tajwid itu adalah al-lahn. Berkaitan dengan materi ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, at-ta'rif, pengertian. Yang kedua, aqsam, pembagian. Yang ketiga adalah al-hukm, hukumnya. Pertama, at-ta'rif, definisi ataupun pengertian. Ma huwa al-lahn? Apa yang dimaksud dengan al-lahn? Secara harfiah, secara lafziyah, kata al-lahn itu artinya salah. Pengertian secara istilahnya adalah wal khata'u fi qira'atil Qur'anil Karim. Maksud lahn itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, aqsamul lahn, pembagian lahan. Pembagian lahan itu ada 2. Pertama, al-lahnul jali, kesalahan berat. Yang kedua, al-lahnul khafi, kesalahan ringan. Seluruh jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran itu digolongkan kepada 2 hal. Kalau tidak al-lahnul jali, berarti al-lahnul khafi. Mana dia yang termasuk dengan al-lahnul jali? Pertama, taghyiru harfin biharfin. Yang kedua, taghyiru harkatin biharkah, berubahnya huruf dengan huruf yang lain, kemudian bertukarnya baris dengan baris yang lain. Sebagai contoh, huruf dzal, kesalahan yang selalu terjadi ketika membaca Al-Quran adalah tertukarnya huruf dzal, huruf dha kepada huruf zai. Ini kesalahan ini saya perhatikan sering terjadi. Misalnya yang sepatutnya dibaca huruf dzal tapi bertukar kepada huruf zai. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, huruf dzal, siratal ladzi. Dzal itu keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi sebelah atas. Tapi ini selalu sering terjadi dibaca menjadi huruf zai, siratal ladzi. Ini sering terjadi. Nah, jika kesalahan ini terjadi, maka itu digolongkan kepada al-lahnul jali, kesalahan berat. Kemudian huruf hijaiyah yang selalu tertukar itu adalah huruf sin. Huruf shin itu sering tertukar kepada huruf sin, yang sepatutnya huruf shin dibaca menjadi huruf sin. Sebagai contoh, walau dalam surah Yasin misalnya, walau nasya'u latamasna, dibaca menjadi walau nasa. Kalau itu terjadi, maka itu termasuk kepada kesalahan al-lahnul jali, kesalahan berat. Kemudian yang kedua, kesalahan jali itu adalah berubahnya huruf dengan huruf yang lain, berubahnya baris dengan baris yang lain. Sebagai contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu baris di atas dibaca menjadi alhamda. Atau bismillahirrahmanirrahim, bismu, dibaca misalnya bismu. Jika itu terjadi, maka itu termasuk kepada kesalahan jali. Yang kedua, al-lahnul khafi. Apa dia kesalahan khafi ataupun kesalahan ringan? Pertama, tarkul gunnah, meninggalkan dengung. Yang kedua, qaslul maddi, memendekkan yang sepatutnya dibaca panjang. Yang ketiga, maddul qasri, memanjangkan yang semestinya dibaca pendek. Yang pertama, tarkul gunnah, meninggalkan dengung. Setiap nun dan mim bertasydid wajib dibaca dengung. Misalnya dalam surah Ad-Duha,
Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma, mim bertasdid, wajib dibaca dengung. Jika dengungnya ditinggalkan, maka itu termasuk kepada al-lahnul khafi, kesalahan dengar. Kemudian qasrul maddi, memendekkan yang sepatutnya dibaca panjang. Mad lazim mutsaqqal kalimi itu wajib dibaca panjang, 3 alif ataupun 6 harokat. 3 alif ataupun 6 harokat. Tapi dibaca kurang dari 3 alif. Seperti dalam surah Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu wajib dibaca panjang 3 alif atau 3 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Jika dibaca kurang, dibaca 1 alif atau 2 alif, maka itu termasuk kepada kesalahan al-khafi ataupun kesalahan ringan. Yang ketiga, qasrul mad wa maddul qasri, memanjangkan yang sepatutnya dibaca pendek. Misalnya wadduha, misalnya mad asli itu dibaca 1 alif, semestinya ada yang membaca 2 alif, lebih dari 1 alif, maka itu termasuk kepada kesalahan al-lahnul khafi. Lalu hukumnya apa? Ulama dalam kitab Al-Mukhallasul Mufid, Muhammad Ahmad Maqbad menyatakan al-lahnul jali, kesalahan berat itu hukumnya haram. Apalagi jika ini terjadi pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nah, ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat termasuk ataupun terjadi kesalahan al-lahnul jali, maka itu hukumnya haram karena bisa membatalkan sholat. Jika Fatihah salah, maka rukunnya pun tidak sah. Jika rukun tidak sah, maka sholatnya pun bisa batal. Kemudian hukum al-lahnul khafi, kesalahan ringan, adalah ada 2. Pendapat pertama mengatakan makruhun, sedangkan pendapat kedua mengatakan haram. Sahabat hamalatul Quran semuanya, karena itu dalam membaca Al-Quran kita usahakanlah agar kedua kesalahan ini, al-lahnul jali, kesalahan berat, dan al-lahnul khafi, kesalahan ringan, itu tidak terjadi. Yakinlah, semakin bagus kualitas bacaan kita, semakin tinggi pula pahala yang akan kita dapatkan. Karena itu, belajarlah dengan baik, pelajari kembali ilmu tajwid agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.